Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Supriyatni di channel Supriyatni 86. Dan sekarang kita akan membahas FRSKB 2020 hari yang kedua tentang pedagogik dan profesional. Nah, sebelum lanjut, bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda loncengnya untuk dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Selamat menyaksikan. Baik, kita langsung saja untuk FR hari yang kedua, tanggal 2 September tahun 2020. Dari kompetensi pedagogik, yang keluar yaitu tentang penilaian hasil belajar HOTS, ya, High Order Thinking Skills. Kemudian yang kedua itu tentang RPP, ya, membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran pengayaan, ya, tentang pengayaan. Kemudian yang keempat, metode dan model pembelajaran. Kemudian yang kelima, prinsip pembelajaran. Itu ada motivasi, keaktifan, keterlibatan, dan lain-lain. Kemudian ada yang keenam itu tentang IT dan media pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, teori tentang pengelolaan kelas. Yang kedelapan, tentang PTK atau penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kesembilan, cara mengatur kondisi kelas, ya, atau pengelolaan kelas, ya. Kemudian yang ke-10, PAN-PAP. Baik, kita lanjut ya untuk pembahasannya. Akan ada beberapa yang dibahas di sini, ya. Nah, sesuai Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian dinyatakan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan, pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian terhadap hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Oleh pendidik itu seperti ulangan harian gitu ya. Kemudian oleh satuan pendidikan itu seperti ulangan kenaikan kelas atau penilaian akhir semester. Dan yang dilakukan oleh pemerintah itu contohnya UN, USBN gitu. Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana, sistematis, yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar, perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Kemudian penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah atau madrasah. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, penilaian hasil belajar oleh pendidik tidak hanya difokuskan pada hasil, tetapi juga proses. Peserta didik dapat dilibatkan dalam proses penilaian terhadap dirinya sendiri. Nah, untuk penilaian seharusnya dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran. Itu tujuannya untuk mengetahui pencapaian pembelajaran, ya. Kemudian ada assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning itu penilaian sebagai pembelajaran. Jadi ada 3 penilaian, ya. Pendekatan penilaian. Penilaian akhir pembelajaran, terus untuk pembelajaran, dan sebagai pembelajaran.
Kemudian assessment of learning itu merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Proses pembelajaran selesai tidak selalu terjadi di akhir tahun atau di akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Setiap pendidik itu melakukan penilaian yang dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran itu selesai. Berarti pendidik tersebut melakukan assessment of learning. Ujian nasional, ujian sekolah atau madrasah, dan berbagai bentuk penilaian sumatif itu merupakan assessment of learning atau penilaian hasil belajar. Nah, kemudian assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Biasanya itu digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Dengan assessment for learning, pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik dan memantau kemajuan belajarnya. Assessment for learning juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan performa dan memfasilitasi peserta didik. Berbagai bentuk penilaian formatif, misalnya tugas dan kuis, itu merupakan contoh-contoh assessment for learning atau penilaian untuk proses belajar. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu assessment as learning. Itu mempunyai fungsi yang mirip dengan assessment for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Namun perbedaannya pada assessment as learning itu melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Nah, peserta didik diberi pengalaman untuk belajar sebagai penilai bagi dirinya sendiri. Penilaian diri self atau self assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh assessment as learning. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria maupun rubrik pedoman penilaian, sehingga mereka itu mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh pencapaian belajar yang maksimal. Kemudian kita lanjut yang berikutnya itu komponen RPP berdasarkan Permendikbud. Yang pertama adalah identitas sekolah. Biasanya nama satuan pendidikan kemudian identitas mata pelajaran, kemudian atau tema dan subtema, kemudian kelas, semester. Yang keempat materi esensial atau materi pokok, kemudian alokasi waktu. Kemudian tujuan pembelajaran, kemudian ada KI, kompetensi inti, kemudian KD, dan indikator pencapaian kompetensi, KD dan IPK Terus 9 itu materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar. Kemudian yang selanjutnya 13 langkah-langkah atau skenario pembelajaran, dan yang terakhir itu ada penilaian hasil belajar Jadi penilaian itu letaknya di akhir. Itu adalah komponen RPP Ada 14 komponen. Nah, kemudian yang selanjutnya soal-soal tentang RPP. Contohnya sebagai berikut Berikut ini merupakan ketentuan dalam merumuskan indikator. 1. Indikator dirumuskan atau diturunkan dari KD. 2. Menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang terukur. 3. Dirumuskan dalam kalimat yang sederhana, jelas dan mudah dipahami serta tidak
bermakna ganda. 4. Minimal harus berada pada level C4. 5. Tiap indikator harus mengandung 3 ranah sekaligus, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang bukan ketentuan dalam perumusan indikator adalah A. 1, 2, B. 2, 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5, E. 1 dan 5. Dan jawabannya adalah yang D, yang 4 dan 5. Kemudian untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Ketentuan umum dalam perumusan indikator sebuah KD adalah seperti nomor 1, 2, dan 3. Sedangkan nomor 4 dan 5 itu tidak. Karena dalam indikator itu tidak harus selalu berada pada level C4. Boleh pada level C1 sampai 3. Nah, selain itu tiap indikator juga tidak harus memuat 3 ranah sekaligus, ya. Jadi jawabannya D, 4 dan 5 yang bukan, ya. Kita lanjut pembelajaran pengayaan. Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberi tugas untuk memecahkan masalah, membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar pelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik berupa pemecahan masalah nyata. Selain itu, secara kelompok peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Pengayaan yang kedua, belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai suatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. Kegiatan pemecahan masalah nyata, tugas proyek, ataupun penelitian ilmiah juga dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri jika kegiatan tersebut diminati secara individu. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran berbasis tema, yaitu pembelajaran terpadu yang memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Melalui pembelajaran tematik dapat mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Nah, perbedaan. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Contohnya discovery, inquiry, dan lain-lain. Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadai, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Contohnya konstruktivisme, open-ended, realistik, scientific, dan lain-lain. Itu pendekatan. Kemudian metode pembelajaran adalah prosedur, urutan atau langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran merupakan jabaran dari pendekatan pembelajaran. Satu pendekatan itu dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Dapat pula dikatakan bahwa metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Nah, dari metode, teknik pembelajaran diturunkan secara aplikatif, nyata dan praktis di kelas saat pembelajaran berlangsung. Contohnya
di metode diskusi, demonstrasi, ceramah, dan lain-lain. Kemudian teknik. Teknik adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Bungkus dari penerapan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran tersebut dinamakan model pembelajaran. Contohnya, penugasan, tanya jawab, ya. Itu contoh teknik pembelajaran. Teknik penugasan, tanya jawab. Ya, jadi itu perbedaan antara model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian teknik pembelajaran, ya. Jadi kalau model pembelajaran itu bentuk pembelajarannya, kemudian kalau pendekatan itu konsep dasarnya, ya, yang melatar belakangi, kemudian metode pembelajaran itu adalah prosedur atau langkah-langkahnya, dan teknik itu adalah cara nyata, ya, yang dipraktekkan untuk proses pembelajarannya. Ya, demikian perbedaannya antara model pembelajaran, pendekatan, metode pembelajaran, dan teknik. Kemudian kita lanjut ke pembahasan pengertian penilaian acuan norma atau PAN, ya. Penilaian acuan norma atau Norm Referenced Evaluation, dikenal pula dengan sebutan standar relatif atau norma kelompok. Pendekatan ini menafsirkan hasil tes yang diperoleh siswa dengan membandingkannya dengan hasil tes siswa lain dalam kelompoknya. Alat pembanding itu ditentukan berdasarkan skor yang diperoleh siswa dalam satu kelompok. Ini berarti bahwa standar kelulusan baru dapat ditentukan setelah diperoleh skor siswa. Pendekatan PAN ini mendasarkan diri pada asumsi distribusi normal, walaupun kadar kenormalannya tidak selalu sama untuk tiap kelompok. Dengan demikian, walau tiap-tiap kelompok sama-sama menghasilkan kurva normal, mean kurva yang satu dengan kurva lainnya mungkin saja beda. Sebagai konsekuensinya, seorang siswa yang memperoleh nilai tinggi dalam satu kelompok mungkin akan memperoleh nilai rendah jika ia dimasukkan ke dalam kelompok lainnya. Demikian juga sebaliknya, ya. Ya, sebaliknya seorang siswa yang memperoleh nilai yang rendah dalam satu kelompok mungkin akan memperoleh nilai yang tinggi jika ia dimasukkan ke kelompok yang lainnya, seperti itu, ya. Itu namanya PAN, penilaian acuan norma. Nah, selain PAN ada PAP, ya, penilaian acuan patokan. Pengertian dari penilaian acuan patokan atau PAP itu adalah pengukuran yang menggunakan acuan yang berbeda. Dalam pengukuran ini, siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan tujuan instruksionalnya, bukan dengan penampilan siswa yang lainnya. Keberhasilan dalam prosedur acuan patokan itu tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna untuk mendukung tujuan instruksional, ya. Kemudian dengan PAP setiap individu itu dapat diketahui apa yang telah dan belum dikuasainya. Bimbingan individu untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang dapat dirancang. Demikian pula untuk memantapkan apa yang telah dikuasainya itu dapat dikembangkan. Guru dan peserta didik atau siswa itu mendapat manfaat dari adanya PAP. Melalui PAP berkembang upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
dengan melaksanakan ya tes awal atau pretest, dan yang terakhirnya itu ada tes akhir atau post-test. Perbedaan hasil tes akhir dengan tes awal itu jadi petunjuk tentang kualitas proses pembelajaran. Demikian pembahasan soal dan uraian ya materinya dari FR SKB hari yang kedua.